Halo semuanya, welcome to the grid bareng gua Rangga. Seri C-nya Realme itu udah dikenal sebagai entry levelnya Realme. Nah, sekarang gue berkesempatan buat nyobain Realme C21. Realme C21 ini bareng Realme C25 adalah seri C terbaru dari Realme. Kira-kira apa sih kelebihan-kelebihan dari Realme C21 ini dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya yang ada di kelas yang sama, yaitu kelas entry level? Nah, tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ke channel The Grid ya. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita lanjutin bahas Realme C21. Oke, yang pertama yang bakal kita bahas adalah desainnya. Nah, desain dari Realme C21 ini menurut gue lumayan menarik. Di bagian belakangnya itu terdapat garis yang bersilangan yang disebut sebagai geometric art design oleh Realme. Dan katanya desain dari bodi belakangnya ini terinspirasi dari jam pasir. Kalau dilihat emang mirip sih bentuknya sama bentuk jam pasir. Kemudian di bagian sisi yang bukan jam pasirnya itu berasa ada teksturnya. Jadi ketika dipegang atau kena fingerprint itu, kalau fingerprint nggak bakal kelihatan, dan kalau dipegang itu enak banget karena ada keset-kesetnya gitu. Berasa megangnya tuh mantep gitu. Kemudian, hampir sama sih kayak desain-desain smartphone lain, di bodi bagian belakang ini terdapat 3 kamera yang dibungkus dalam satu modul mengkotak. Ada fingerprint sensor, dan ada juga logo Realme di sisi kiri bawah, beserta speaker yang menghadap ke arah belakang. Nah, ini menarik nih buat gue. Karena biasanya speaker itu terletak di bagian bawah bodi smartphone. Tapi untuk Realme C21 ini, terletaknya ada di belakang. Ada satu nilai plusnya, yaitu peletakan speaker di belakang bikin speaker nggak ketutupan tangan. Ketika Realme C21 ini dipakai buat mengkonsumsi konten seperti video atau bermain game. Jadinya output suara terdengar lebih jelas. Satu hal lagi yang menarik dari Realme C21 dan juga Realme C25 yang keluarnya barengan ini adalah tahan banting. Keduanya udah memenuhi sertifikasi kualitas tinggi dari TÜV Rheinland melewati 23 poin seperti tes jatuh, tes suhu ekstrim seperti dingin atau panas, tes kelembapan tinggi atau rendah, dan lain-lain. Sehingga daya tahannya sih menurut gue lebih oke nih dibandingkan dengan smartphone yang lain dengan level yang sama. Udah diuji pakai standar yang lumayan tinggi soalnya, jadi untuk makainya lebih nggak was-was. Kemudian di bagian depannya ini kita bakal menemukan layar full screen 6,5 inch dengan resolusi HD+ dan rasio 20:9. Panel layarnya ini IPS. Dimensi layar yang cukup besar menurut gue cukup nyaman ketika digunakan untuk mengkonsumsi konten YouTube atau buat main game. Tapi sayangnya layar Realme C21 ini belum mendukung Widefine L1, sehingga untuk Netflix belum mendukung resolusi HD. Sekarang kita ngomongin performance-nya. Untuk Realme C21 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G35 dengan fabrikasi 12 nanometer. Helio seri G ini memang dikenal sebagai seri Helio khusus gaming. Dan Helio G35 ini adalah chipset seri G untuk kelas 1 jutaan. Performanya sih nggak mengecewakan. Gue coba main COD Mobile di Realme C21 ini dan berjalan lancar. Paling anget-anget sedikit aja di bagian belakang bodinya. Tapi gue belum coba game berat kayak Genshin Impact di HP ini. Asumsi gue sih masih jalan, tapi di grafis slow aja kayaknya ya. Kemudian untuk Realme C21 ini ada dua pilihan storage dan RAM, yaitu 332GB dan 464GB. Kalau mau puas makainya sih ambil yang storage dan RAM-nya lebih besar ya. Kemudian untuk baterainya, Realme C21 ini menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang klaimnya bisa bertahan hingga 47 hari dalam standby mode. Prakteknya sih untuk pemakaian sehari-hari kayak sosial media, chat, multimedia, dan lain-lain bisa bertahan sekitar 1,5 hingga menuju 2 harian dengan screen on time sekitar 5 jam. Menurut gue baterainya cukup oke nih. Satu lagi yang gue suka, ada super power saving mode. Jadi di mode ini kita bisa super irit-irit baterainya dengan pilih 6 aplikasi utama aja yang bisa berjalan walaupun baterai tinggal dikit banget. Dengan baterai tersisa sekitar 5%, di super power saving mode ini masih bisa sekitar 1,5 jam buat YouTubean, buat WhatsApp, atau bahkan bisa tahan hampir 5 jam untuk Spotify.
Mode ini bakal berguna banget di saat baterai udah mau habis, tapi kondisi kita lagi nggak bisa ngecharge dan nggak megang power bank. Oke, tambahan sedikit buat performance-nya. Gue cukup amazed dengan performance dari fingerprint yang ada di Realme C21 ini. Fingerprint-nya tuh berasa cepet dan nggak ada delay. Biasanya fingerprint yang lumayan cepet kayak gini kita temuin di paling nggak HP mid-range atau bahkan flagship. Tapi jarang banget ditemuin di HP entry level kayak Realme C21 ini. Jadi untuk fingerprint-nya ini mantep banget sih. Oke, dan yang terakhir adalah kameranya. Untuk Realme C21 ini menggunakan setup triple kamera dengan kamera utama 13 megapiksel dengan f2.2, kemudian lensa black and white atau retro, dan lensa makro dengan jarak pengambilan gambar sekitar 4 cm. Kemudian untuk kamera depannya juga ada, yaitu kamera depannya menggunakan 5 megapiksel kamera. Untuk hasil-hasilnya kita lihat hasil foto dan videonya ya. Gue cukup terkejut nih dengan hasil foto-fotonya. Dengan pencahayaan yang cukup, foto yang dihasilkan menurut gue cukup baik. Portrait mode bekerja dengan lancar, biarpun kalau diperhatiin, suka masih ada detail-detail yang ada miss-missnya nih di bagian ujung-ujung gambar. Tapi masih tolerable. Lensa BW atau retro dan makronya juga bekerja dengan cukup baik. Kamera depannya juga bekerja dengan cukup baik. Tes video 1080p 30 fps di Realme C21. Resolusi maksimalnya memang cuma di situ ya, di 1080p 30 fps. Oke. Sekarang nyobain kamera depannya Realme C21, settingannya sama 1080p 30 fps, cuma ada dua pilihan, 1080 30 fps sama 720p. Oke, kira-kira kayak gini kualitasnya. Overall, Realme C21 ini menurut gue adalah smartphone entry level yang punya banyak nilai lebih dibandingkan dengan kompetitor yang ada di level setara. Seperti sertifikasi TOF Friendland, kemudian baterai 5000 mAh, dan fingerprintnya yang cepat. Menurut gue, beberapa hal ini adalah nilai plus dari Realme C21 yang nggak ditemukan di kompetitor-kompetitor dengan level yang sama. Menurut gue, Realme C21 ini cocok banget buat anak sekolahan yang butuh smartphone buat WFH karena fitur-fiturnya, terutama baterainya yang besar hingga bisa tahan lama. Dan buat pekerja lapangan, kayak driver online dan lain-lain, karena sertifikasi TOF Friendland yang bikin Realme C21 ini tahan banting buat dipakai kemana-mana. Mungkin jatuh-jatuh dikit atau kena hujan sedikit sih, jadinya nggak perlu terlalu khawatir. Untuk harga juga cukup terjangkau nih. Harganya Rp1.699.000 buat yang 332 GB dan Rp1.999.000 untuk yang 464 GB. Harganya bahkan nggak sampai 2 juta, jadi boleh banget Realme C21 ini untuk dijadikan pilihan. Oke, sekian video dari The Grid. Like kalau suka videonya, dislike kalau nggak suka. Kemudian buat yang belum subscribe, subscribe ke channel The Grid dan follow Instagram kita juga di @thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.